Oke, mari kita mulai. Sebelum kamu menancapkan obeng ke sekrup, siapkan markas perangmu. Merakit PC itu seperti memasak hidangan mewah. Semua bahan harus terhampar dulu. Cari area kerja yang luas, rata, dan terang. Jangan merakit di atas karpet, itu generator listrik statis. Lantai kayu atau ubin lebih ideal. Bersihkan area dari kekacauan, minuman, dan makanan. Soda tumpah di motherboard? No, terima kasih. Komponen inti motherboard, CPU, pendingin, RAM, penyimpanan, GPU, PSU, dan casing. Motherboard adalah fondasi, CPU otak sistem entah dari tim biru atau tim merah. Pendingin CPU, bawaan atau tower aftermarket yang lebih kuat. RAM, memori jangka pendek. Penyimpanan, SSD M.2 cepat, SSD SATA, atau HDD berkapasitas besar. GPU wajib untuk gaming serius dan edit video. PSU yang bagus penting untuk stabilitas dan keamanan. Casing menampung semuanya juga soal gaya. Alat wajib obeng Philips, tambahan, ikatan kabel, velcro, pinset tang kecil, pasta termal. Ujung magnetis membantu cegah sekrup jatuh. Gunakan tali antistatis. Jepit ke rangka logam casing. Tanpa tali, sentuh rangka logam tiap beberapa menit. Pegang komponen di tepinya, hindari menyentuh pin kontak emas. Letakkan motherboard di atas kantong antistatis atau kotak. Siapkan mental, putar musik, baca manual, kitab sucimu. Letakkan motherboard di atas kotaknya. Tenang, tangan mantap. Temukan soket CPU dan tuas penahan. Buka tuas, tekan ke bawah dan keluar, lalu angkat penuh. Buka CPU dengan hati-hati. Jangan sentuh pin AMD atau part Intel. Pegang di tepi. Temukan segitiga emas di sudut CPU. Cocokkan dengan penanda di soket. Turunkan lurus. Harus masuk tanpa paksaan. Kalau harus mendorong, hentikan. Periksa orientasi. Turunkan tuas hingga mengunci. Rasanya kaku itu normal. Cek apakah pendingin sudah ada pasta. Kalau ada, lanjut. Jika tidak, teteskan pasta ukuran beras kacang polong di tengah. Jangan diratakan sendiri. Tekanan pendingin yang menyebarkan. Pendingin bawaan, selaraskan pin sekrup dan kunci. Pendingin aftermarket, pasang bracket sesuai manual. Kencangkan bertahap pola X agar tekanan merata. Pastikan duduk rata dan stabil. Colokkan kabel kipas ke header CPU fan. Buka klip slot RAM. Cek manual untuk konfigurasi dual channel. MIS A2B2. Selaraskan takik. Tekan kuat hingga klip ngunci dengan bunyi klik. Pastikan keduanya masuk rata, tinggi sisi kiri kanan sama. CPU, pendingin, dan RAM siap pindah ke casing. Ingat, CPU panas, lambat tidak stabil. Pendingin terpasang benar, dan pasta cukup itu kunci. Siapkan casing. Langkah pertama, pasang pelindung I/O. Tekan kuat dari dalam hingga terkunci di semua sisi. Pasang penahan, standoff, mencegah korslet dan jadi dudukan sekrup. Cocokkan pola lubang sesuai ukuran motherboard di manual casing. Jangan ada standoff ekstra di tempat tanpa lubang, risiko korslet. Turunkan motherboard, selaraskan port belakang ke pelindung I/O. Pastikan lubang sekrup sejajar alami, tanpa paksaan. Mulai dari sekrup tengah, jangan langsung kencangkan. Pasang semua longgar dulu, lalu kencangkan merata. Cukup kencang, jangan berlebihan. Motherboard terpasang rapi. Temukan ruang PSU. Jika ada ventilasi bawah, kipas menghadap bawah. Jika tidak, hadapkan ke atas. Geser PSU dan kencangkan 4 sekrup di belakang. Colokkan 24 pin ATX, dorong sampai bunyi klik terasa jelas. Kolokkan 8 pin mat plus mat EPS di sudut atas dekat CPU. Ini sering terlupa. Periksa lagi. Sambungkan PCIe NIM 8/2 pin ke GPU jika perlu, dan SATA power ke drive. Arahkan kabel lewat belakang untuk rapi dan aliran udara baik. Kabel panel depan, ini yang membedakan pemula dari pro. Buka manual motherboard. Ikuti diagram. Power SW, lalu reset SW. Perhatikan polaritas LED. Jika tak menyala, balik konektornya. Colokkan USB 3.0 blok biru besar. HD audio konektor kecil berlabel EFP HD audio. Sambungkan kipas casing ke header sys fan, fan. Jika ada drive SATA, pasang kabel data berbentuk L ke port SATA. Cek 24 pin, 8 pin CPU, dan RAM terpasang rapat. Colokkan kabel listrik dan setel saklar PSU ke on. Sambungkan monitor ke GPU, bukan ke port motherboard, dan colokkan keyboard. Tarik napas, tekan tombol daya. Kipas berputar, LED menyala, logo produsen muncul. Itulah post. Tak ada reaksi, matikan PSU. Cek kabel daya, saklar PSU, dan pasang ulang RAM. Masuk BIOS dengan Dell F2 F12. Pastikan CPU, RAM, dan storage terdeteksi. Aktifkan XMP DOCP agar RAM berjalan sesuai spek. Simpan dan keluar. Buat USB installer, atur boot order ke USB. Install OS ke drive target VM SATA. Setelah OS terpasang, install driver chipset dan driver grafis NVIDIA AMD.